Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak, hati kita sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pembelajaran kita pada siang hari ini diberi kelancaran dan keberkahan. Yuk berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk ya? Hadir. Satu anak. Kenapa? Oke, yuk kita doakan semoga Mas Adil bisa segera sembuh dan bisa kembali lagi ke tengah-tengah kita untuk mengikuti pelajaran di esok hari. Gitu ya? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita minggu yang lalu. Oke, yuk silahkan kita buka kembali bukunya. Ada yang masih ingat? Minggu yang lalu kira-kira kita berbicara mengenai apa ya, Cak? Letak Indonesia. Kita masih ingat letak Indonesia ada berapa kemarin nih? Ada 3. Yang pertama kita belajar mengenai letak astronomis, yang kedua geografis, dan yang ketiga geologis. Nah, terakhir kita kemarin membahas mengenai letak geologis ya. Iya, letak geologis itu adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan ya. Jadi kemarin kita sudah sedikit banyak menyinggung mengenai letak geologis Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan mengaitkan materi yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu letak geologis dengan potensi bencana alam yang mengintai negara kita. Ya. Coba kalau saya berbicara mengenai bencana alam, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, gunung meletus, vulkanisme, banyak sekali ya. Siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Iya. Ya, karena memang kita daerahnya di pinggir sungai ya. Sehingga memang banjir ini salah satu bencana alam yang sering kita alami. Tapi mungkin untuk kali ini kita tidak akan banyak mengulas mengenai banjir ya. Karena apa? Karena yang kita dalami nanti adalah potensi bencana alam kaitannya dengan letak geologis. Oke. Sementara silahkan coba dibuka dulu bukunya. Ya, dibuka dulu bukunya. Silahkan dicari materi mengenai potensi bencana alam. Halaman berapa itu ya? 17. Oke ya, silakan dibuka dulu. Sementara saya persiapkan materi ajar, kalian membaca dulu, literasi dulu. Itu ya? Oke. Sudah. Kira-kira dari yang kalian baca berbicara mengenai apa itu ya, Cak ya? Yang pertama kondisi geologis Indonesia. Terus yang kedua? Dampaknya. Kemudian potensi bencana alam, ya kan? Nah, ini kelihatannya kok pada kurang semangat, kenapa ini? Habis olahraga tadi? Iya. Nah, coba untuk mengembalikan konsentrasi sekarang. Coba sekarang kita akan latihan pernafasan dulu. Nah, jadi nanti saya akan memandu. Ketika tarik nafas, silakan tarik nafas sedalam-dalamnya. Setelah itu keluarkan, ya, biar kita sedikit rileks ini. Kelihatannya kok pada tegang semua ini gara-gara habis olahraga kecapean ini ya. Oke, ya, semuanya silakan konsentrasi dulu. Nah, duduknya tegak. Ya, duduknya tegak, tidak ada yang membungkuk, tidak ada yang delosor di atas meja, ya, semuanya tegak. Yuk kita tarik nafas panjang. Oke, tahan sebentar. Kita keluarkan. Nah, nggak usah keras-keras ya. Bahaya yang belum sikap ini tadi pagi ini ya. Yuk lagi yuk. Ya, tarik nafas lagi. Keluarkan. Sudah? Sekali lagi tarik nafas. Oke, tunggu kira-kira 10 menit ya. Oke, wes. Masih tegang nggak? Sudah relax? Oke.
Sekarang kita lanjut materinya. Jadi tadi kalian sudah mengatakan ternyata kalian tadi menemukan ketika kalian literasi kalian menemukan ada beberapa potensi bencana alam yang ada di Indonesia. Oke, silakan, ini sudah saya siapkan materi aja. Kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa tayangan kaitannya dengan materi kita hari ini. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Jadi setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, harapan saya adalah kalian akan mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana alam yang sering terjadi di negara kita. Terus yang kedua, setelah pembelajaran ini harapannya kalian nanti akan tahu apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang ada di Indonesia, di negara kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting adalah bagaimana kalian mampu menganalisis ya dampak dan cara mengatasi, paling tidak meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut bagi kehidupan kita. Gitu ya. Itu harapan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ini sedikit kita mengulangi apa yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ini adalah peta mengenai lokasi biologis Indonesia, di mana kita itu dilalui oleh apa kemarin ya? Sirkum, iya, dua sirkum pegunungan, ya kan? Ada sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ya ini. Dan kita itu ternyata diapit oleh 127 gunung aktif. Bayangkan. Ini yang kita kenal dengan apa kemarin dia ada Mas Ina? Ring of Fire. Ring of Fire, betul sekali. Oke. Nah ini gambarnya kemarin ya. Jadi kita itu merupakan pertemuan dari 3 lempeng besar dunia. Ada lempeng Indo-Australia, ada lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Termasuk ada lempeng Filipina juga, tapi pengaruhnya sudah berbeda, ya. Nah, ini saya tampilkan mengenai proses geologis Indonesia sambil kita ingat dengan kemarin. Ini berbicara mengenai proses terbentuknya daratan Indonesia. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa daratan kita ini Indonesia bagian barat. Ya. Nah, Indonesia bagian barat ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Ternyata Indonesia ini menyatu dengan dua Asia. Nah, makanya nanti kita sebut dengan zona Asiatik. Oke. Nah, ini kita lihat Papua. Papua mulai mengangkat ke atas ini nanti. Ya, dulunya Papua ini menyatu dengan Australia. Juga kita kenal dengan zona Australia. Nah, ini yang daerah kalian ini, yang warnanya hijau. Nah, ini baratnya nanti menjadi pulau Sulawesi. Ya, kita lihat itu. Nah, ini ketika kita amati ini sudah mulai terbentuk, ya. Sudah mulai membentuk kepulauan Indonesia saat ini. Nah, ini untuk Sumatera, Jawa, Kalimantan ini sudah mulai terlihat jelas. Ya, kemudian ini yang Australia juga berangkat ke atas. Nah, ini Sulawesi ini mulai menyatu, ya. Nah, akhirnya inilah Indonesia saat ini. Nah, ini adalah proses biologis pembentukan negara kita, Indonesia. Itu ya. Oke. Nah, ternyata dari kondisi biologis ini, ternyata kita menyimpan banyak sekali potensi bencana alam. Ya, yang pertama tadi sudah disebutkan di teman-teman kalian. Yang pertama adalah gempa bumi. Itu tadi juga sudah ada ya, kalian baca ya. Ya. Jadi gempa bumi itu adalah getaran
yang terjadi di permukaan bumi karena tumbukan antar lempeng. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana ada beberapa lempeng besar dunia itu yang berada di sekitar kita. Patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan. Gempa bumi dapat menimbulkan beberapa dampak, diantaranya korban jiwa, luka-luka, dan juga kerusakan bangunan. Nah, ini sedikit Pak Agus tampilkan mengenai apa itu gempa bumi. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Halo Sobat BMKG, kalian masih tahu dan pernah merasakan gempa bumi di mana tiba-tiba kita merasakan getaran atau merasakan seorang digoyang, melihat lampu gantung bergoyang. Ada yang pernah merasakan ini? Pernah ya? Ada getaran tiba-tiba kita merasa bergoyang-goyang. Nah, ternyata ini tadi penyebabnya yang kita bahas tadi. Ya. Ini dikarenakan posisi geografis Indonesia yang terletak di tengah-tengah daerah cincin api Pasifik. Dan gempa bumi saat kita berada di pertemuan beberapa lempengan tektonik dan juga terdapat banyak gunung berapi aktif. Sebenarnya gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi di daerah bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Energi yang dihasilkan akan dipancarkan ke segala arah berupa gelombang seismik sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi. Berdasarkan penyebabnya, gempa bumi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu gempa bumi runtuhan. Nah, ini jenis-jenis gempa bumi ya, ada gempa bumi runtuhan, Gempa bumi tektonik, tektonik karena pergerakan lempeng tadi, subduksi lempeng ya. gempa bumi vulkanik, Nah, ini gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung api. Kalau ini kira-kira karena apa? Clear. Iya. Salah satu gempa yang sering terjadi di Indonesia adalah gempa tektonik. Gempa jenis ini disebabkan adanya pergerakan lempeng karena panas dari bumi yang menjalar ke atas disebut sebagai arus konveksi. Aliran panas dari bumi menyebabkan arah bumi mengalami pergerakan sehingga di beberapa bagian mengalami pecah atau patah. Adapun karakteristik gempa bumi tektonik adalah berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan cepat. Lokasi kejadian tertentu di sekitar batas lempeng dan sesar aktif. Akibatnya dapat menimbulkan bencana, berpotensi terulang kembali, belum dapat diprediksi dan tidak dapat dicegah. Tapi akibat yang ditimbulkan dapat Gempa bumi itu tidak bisa diprediksi ya. Dan tidak bisa kita cegah, tapi bisa kita minimalisir. Nah, ini foto terdampaknya. Kita rasakan kerusakan bangunan, likuifaksi, tanah terbelah, dan tsunami. Dengan mengetahui potensi, karakteristik, dan dampak yang ditimbulkan gempa bumi, maka kita harus selalu mempersiapkan diri dan menekan dampak yang ditimbulkan. Semoga Sobat BMKG selalu waspada ya. Oke, ini video mengenai gempa bumi ya. Jadi tadi penyebabnya seperti apa, dampaknya seperti apa. Tadi sudah sedikit kita mendengarkan penjelasan dari video penjelasan tadi. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah tsunami. Nah, mungkin kita sering mendengar juga, mungkin dari televisi, mungkin dari internet. Indonesia itu paling paling besar itu pernah mengalami tsunami di Aceh. Nah, nanti kita bahas juga itu nanti. Nah, ini tsunami itu merupakan rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam, bayangkan ya, atau lebih di tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya gempa bumi terutama yang terjadi di dasar laut, kemudian adanya runtuhan di dasar laut, atau karena letusan gunung laut ya, gunung api yang ada di laut. Nah, coba kita lihat sedikit videonya terkait dengan tsunami. Ini juga sama, Pak Tus mengambil sumbernya dari BMKG Kabupaten Sleman ya.
Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Tsunami disebabkan oleh adanya perubahan atau deformasi pada dasar laut. Peristiwa deformasi pada dasar laut dapat disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik dengan magnitudo lebih besar dan kedalaman sumber gempa kurang dari 70 km. Terjadi gempa di dasar laut. Hanya ada hubungannya nanti kalau geografinya. Ini gunung berapi tapi berada di dasar longsoran yang terjadi di dasar laut atau longsoran darat yang masuk ke dalam laut. Dan meteor yang jatuh ke laut. Nah, karena terjadi guncangan, pernah mendengar istilah zona maka nanti akan zona memunculkan pergerakan air di atas ya. Lalu, bagaimana zona megatrust menuju gempa dan tsunami di Indonesia? Pergerakan peminjaman lempeng samudra Indonesia Australia ke bawah lempeng benua Eurasia terkunci di bidang kontak antar lempeng. Hal ini menyebabkan terjadi akumulasi medan tekanan atau stres batuan sampai pada batas elastisitasnya. Selanjutnya terjadi patahan dengan tiba-tiba yang dimanifestasikan sebagai gempa kuat dan dapat memicu terjadinya tsunami. Ada satu sumber gempa yang terlupakan, yaitu outer horizon. Bukan hanya sumber gempa subduksi lempeng, outer horizon atau sumber gempa di luar zona subduksi juga sebagai ancaman gempa kuat yang berpotensi menimbulkan tsunami. Ketinggian lebih rendah, namun memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Semakin mendekati daratan, tinggi gelombang tsunami akan semakin meningkat. Jadi airnya berarti ya. Sehingga nanti ketika sampai di daratan juga dipengaruhi oleh gempa. Bentuk pantai yang terbuka akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif pendek. Sedangkan bentuk pantai di bawah laut akan menghasilkan gelombang tsunami yang relatif lebih tinggi. Karena tsunami yang datang dengan cepat, maka kita semua kita ada datangnya tsunami. Sebelum datangnya tsunami, terlebih dahulu akan terasa getaran yang kuat karena gempa bumi yang menyebabkan kita susah berdiri. Dan pada umumnya diikuti dengan surutnya permukaan air laut serta terlihat gelombang panjang berwarna pekat dan horizon sejajar permukaan air laut. akan mengalami surut dulu ya. Bagaimana sobat BMKG? Sudah paham kan apa itu tsunami? Jadi tetap waspada. Yang kedua mengenai tsunami. Dan yang ketiga adalah terkait dengan gunung meletus atau kita kenal dengan istilah apa namanya? Erupsi vulkanisme ya. Nah ini. Jadi gunung meletus atau erupsi merupakan peristiwa yang terjadi karena endapan magma di dalam perut bumi didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Pernah melihat gunung meletus? Kalau secara langsung mungkin tidak ya, tapi mungkin kalau kita lihat dari berita atau dari internet, mungkin kita sering mendengar terjadinya letusan gunung berapi, ya kan? Oke, ini sedikit video mengenai vulkanisme. Indonesia has 127 active volcanoes. That's quite a lot, huh? Well, did you know that when a volcano erupts, it emits volcanic ash? Why do mountains emit volcanic ash? Well, when we talk about volcanoes, of course we will associate this event with the phenomenon of volcanism. Well, in this video, we will discuss volcanism. Let's get straight to it. Let's go. Kita lihat apa dasarnya ya, urutan tadi ya. Volcanism. Volcanism is all events related to magma that comes out to the Earth's surface through cracks in the Earth's crust. Apa ini namanya? Well, this magma is in liquid and incandescent form. This magma moves up to the Earth's surface through direma. What is a direma? Well, this direma is a channel that is similar to a pipe.
the main factor in the phenomenon of volcanism is magma. Lava yang Okay, keluar dari because magma activity varies, it can also cause various volcanic symptoms, guys, such as the type of eruption, then the shape of the volcano, and its activity. It depends on the magma activity. Symptoms of volcanism. Jadi gejala vulkanisme. Volcanic events have observable symptoms, guys. Name the symptoms before volcanism and symptoms after volcanism. Kira-kira ini kalau kita pegang gimana ya? And post-volcanism. Orang primo melengkung, hilang tangan kita ini, ya. Well, first we will discuss the Buat mandi, symptoms of Pak. pre-volcanism and Buat mandi. symptoms before volcanism. Dari kehilangan. Well, if we discuss the symptoms of pre-volcanism here, Ini we will adalah understand the pra-vulkanisme characteristics of the sebelum volcano terjadinya that is about to vulkanisme, erupt. ya. First, frequent earthquakes. Nah, terus Second, gempa, many water gunung, sources dry ya. up. Then there is an increase in temperature around the crater. Peningkatan temperatur, ya, di sekitar kawah. Nah, ini buruk tadi. Well, finally, animals from the mountain eat descend to the slopes. Nah, salah satu Those are jenisnya the nanti characteristics hewan-hewan of volcanoes karena dia that punya are insting, ya, characteristics of pre-volcanism. dia nanti akan turun ke bawah. Now, second, we look at post-volcanism symptoms, namely symptoms that appear after the volcano has finished erupting. The first is the emergence of hot springs. Nah, Well, ini then the second is the emergence of gas sources such as sulfur. muncul sumber air panas. Then the third, Ya. the emergence of water sources containing minerals such as sulfur. Well, E, now that you know what volcanism is and its symptoms, now, do you know about volcanic eruptions? Maybe some of you have heard of it, but don't know what an eruption is. Maybe some already know. Well, now let's discuss it, guys. So, this volcanic eruption is the process of magma coming out from the bowels of the earth. Well, in other words, this eruption occurs when a volcano is about to erupt. Well, this volcanic eruption or eruption is based on its strength, guys, divided into two types. Namely, the first is in the form of an explosion. This E is usually called explosive. Then there is also one in the form of a melt, which Jadi is sebelum usually called keluarnya lava. lahar ke luar gunung. Well, this Ada explosive eksplosif. eruption is an eruption with very strong Ada pressure that eksplosif. produces a very large eruption or explosion. So, why can this explosion occur when this volcano Ya, diam, erupts? diam. Well, this is because the Sampai magma menyembur, beneath the surface has a eksplosif, very ya. high gas content of gas. So it has high pressure too and produces a large explosion that is usually only one time. But one time is big, right guys? Nah, ini yang Well, if meleleh. this piece of eruption is an eruption with low Explosive, pressure, yeah. so that it only forms a melt that gradually comes out of the mountain. Well, this happens because the magma inside is wet and has a low gas content. Oke. Well, usually this type of eruption is Kira-kira not daerah sekitar yang terkenal lelehan ini gimana ya? well, let's see our volcano Iya, eruption. susah ya. Oke. Now, since you already know about the types of Videonya saya potong sampai volcanoes, sini dulu. now Ya. you should know that because there are Paling two tidak. types of eruptions, volcanoes scattered across the earth have different shape. Paling tidak kita tadi sudah menyaksikan ada 3 bentuk bencana alam kaitannya dengan gejala geologis. Yang pertama tadi apa? Gempa bumi. Yang kedua tsunami dan yang ketiga vulkanisme. Oke. Nah, tadi sudah kita singgung di awal. Ternyata negara kita itu luar biasa. Selain potensinya yang melimpah sebagai dampak positif, tetapi juga kita menyimpan ancaman yang luar biasa berupa bencana alam tadi, ya kan? Nah, makanya nanti di sini kita akan memperdalam kembali mengenai beberapa potensi bencana alam yang pernah terjadi di negara kita. Nah, nanti kita akan membentuk sebuah kelompok, beberapa kelompok ya. Nanti kita akan mendiskusikan bersama-sama terkait dengan tadi bencana alam, baik itu kita hari ini. Yang pertama nanti kita akan membuat kelompok. Nah, biar mudah nanti cukup untuk yang deret pertama nanti tinggal membalikkan posisi saja. Begitu juga dengan deret yang ketiga. Jadi nanti kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok. Ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nanti saya akan memberikan LKPD, lomba kerja kelompok ya. Di mana setiap kelompok nanti akan berdiskusi. Nanti saya akan menampilkan berita ataupun kaitannya dengan BPBD ya. Ada 10
bencana alam terdahsyat di negara kita. Tapi nanti saya hanya mengambil 8 saja sesuai dengan kelompok kita. Ya, nanti ada bacaannya di sini. Ya, berita dari BPBD. Silakan nanti kalian baca bareng-bareng bersama satu kelompok, kemudian diskusikan. Apa yang didiskusikan? Yang pertama, coba kalian cari faktor penyebabnya apa. Ya. Terus yang kedua adalah tuliskan rumusan gagasan kalian pada lembar kerja yang disediakan kaitannya dengan cara meminimalisir dampak dari bencana alam ini. Itu ya, bisa ya? Nah, nanti kita nanti akan bermain peran lah. Seolah-olah yang ada di hadapan saya ini dari satu kelompok ini, yang satu ini adalah ketua BPBD misalnya, yang satunya misalnya ketua Basarnas, yang satunya ketua atau menteri lingkungan hidup. Nah, jadi seolah-olah kalian ini orang-orang hebat di negara ini. Kira-kira kebijakan apa, tindakan apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana alam ini? Kalau mencegah sudah tidak mungkin, tapi paling tidak untuk meminimalisir dampak dari bencana alam, baik itu nanti gempa bumi, tsunami, ataupun vulkanisme. Itu ya? Oke, silakan untuk baris pertama kursinya bisa diputar, begitu juga untuk yang baris ketiga. Dan kelompok 8. Yang kalian lakukan pertama kali adalah silakan dirumuskan siapa yang kalian tunjuk sebagai ketua kelompok. Oke, kalau sudah silakan semua ketua kelompok maju ke depan. Ya, ayo. Kelompok 3 Mbak Kaila, ayo. Kelompok 8, ayo silakan maju semuanya. Kelompok 1 siapa ini, ayo? Kelompok Pipa. Ya, Mas Arya silakan. Oke. Nanti di sini ada beberapa undian. Kamu nanti akan mendapatkan bencana alam apa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan ambil dulu. Jangan dibuka dulu, nanti bukanya bareng-bareng. Ya. Oke, Mas Arya. Oke. Mas Madi. Mas Edi. Nah, ayo. Nanti kita tunjukkan bareng-bareng, kamu dapat bencana alam. Silakan dibuka. 1, 2, 3, silakan. Tunjukkan ke depan. Gempa Sumatera Barat, ada yang dapat? Letusan Gunung Krakatau, ada yang bertangan? Oke. Oke, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Saya bagikan LKPD-nya. Tempat gempa Palu dan Donggala. Oke, kelompok 3. Siapa yang dapat gempa Sumatera Barat? Padang. Oke, Mas Permadi dan kawan-kawan. Ya. Gunung Krakatau, Mas Arya katanya tadi. Oke. Kemudian gempa Jogja. Oh ya, kelompok 1. Tsunami Flores. Iya. Oke. Gunung Merapi. Oke. Satu lagi gempa Pangandaran, tsunami Pangandaran. Oke. Oke. Oke, silakan dilihat. Di sana ada bacaan. Silakan dicari bacaan kalian. Ya, silakan itu dibaca dulu, dipahami dalam satu kelompok, kemudian diskusikan. Mengerjakannya nanti di sini. Ya, nanti silakan ditulis kelompok berapa, nama kelompoknya siapa saja, bencana alam yang kalian dapatkan apa, kemudian deskripsi terjadinya bencana sedikit saja kalian simpulkan dari bacaan itu. Ya, mungkin beberapa kalimat boleh. Misalnya menjelaskan mengenai tsunami Aceh. Misalnya bencana ini terjadi pada tahun sekian, ya lokasinya gimana, deskripsikan itu saja. Terus kemudian yang kedua dampak yang ditimbulkan, ya bisa jadi korban jiwanya, atau misalnya kerusakannya, atau dampak-dampak yang lain boleh. Terus yang ketiga upaya meminimalisir dampak bencana alam tersebut. Kira-kira tadi kan sudah saya sampaikan. Ini seolah-olah yang saya hadapi ini adalah tadi ada kepala BPBD, ada kepala Basarnas, ada Menteri Lingkungan Hidup, ya kan? Nah, nanti kamu rumuskan kira-kira upaya meminimalisirnya kira-kira seperti apa. Gitu ya? Oke, silakan.
silakan. Iya. Iya. Oke. Yuk, Mas Edi. Iya, silakan. Oke. Kurang satu. Ya nanti ketika dipresentasikan di depan dia bisa terlihat. Gimana Mas? Ya, dari kelompok berapa tadi? 5. Ya. Ini kelompok 6 dan ya. Ya, tadi Julia lebih besar. Dulu dipahami mengenai gambaran bencana alam yang ada, kemudian silakan dirumuskan. Tadi poin-poinnya ada dampaknya, ada juga upaya meminimalisir. Salah Anda. Jadi, karena ada gambarannya. Ketuanya David. Oh ya, ada Bapak. Lanjut, Mulyana. Terus Mulyana gitu aja kan. Ya, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dikosongin saja. Berarti 3 orang. Ya kan? Oke, kira-kira waktunya sekitar 20 menit cukup ya? Cukup, ya ayo silakan bisa didiskusikan mulai sekarang. Dalam. Oh yang ini. Gempa dan tsunami. Itu udah kedua,
Agak gitu sih. Tiga ribu jiwa. Banyak orang meninggal. Kalau Lombok apa yang mau? Gempa Sumatera Barat. Segera upaya Iya, satu kelompok. Kelompok dulu ya. Jangan kelompok. Apa ini? Gempa Sumatera Barat. Bawa nasi redang gitu. 5 menit lagi. Sudah mau selesai ya? Ya, Pak. Tujuh, 6 OTW, Pak. 6 OTW. Ya. Sudah selesai? Sudah, oke. Kelompok 2 selesai. Tinggal 1. Oke. Oke. Tanggalnya ya. Kelompoknya Mas Yusuf, OTW sampai mana? 1 menit lagi, oke. Selesai? Selesai. Kelompoknya Mbak Saskia? Selesai. Oke. Don. Don. Jadi tinggal 1 mobilnya Mas Yusuf. Ya, Don. Oke, saya beri kesempatan. Ya, saya beri kesempatan. Siapa kelompok yang ingin maju pertama kali? Ayo. Oh ya, silakan kelompoknya Mbak Kaila. Oke. Silakan bisa maju dengan Mbak Kaila. Siapa nama Mbak Kaila? Oke, gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Silakan. Yang lainnya silakan mendengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan gagasan kami
beberapa kerusakan, bahkan kota Palu itu 80% tadi rusak ya. Nah, dan juga korban jiwa yang banyak juga. Ya. Oke, kelompok Donggala sudah mau disusul oleh kelompok mana saya tahu. Iya, silakan Mbak Saskia. Apa ini judulnya? Tsunami di Pangandaran, Jawa Barat 2006. Tsunami di Pangandaran. Ya, silakan disesuaikan Bapak. Judulnya. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang potensi bencana alam di Indonesia. Kelompok kami akan membahas tentang tsunami di Pangandaran, Jawa Barat 2006. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan nama saya Zaskia Sidiki, absen 32 dari SMA. Perkenalkan, nama saya Sifat dari nomor akun 29. Gimana tadi Mas? Kalau kita lihat di peta ini itu di nomor 4. Jadi Pangandaran itu berada di pesisir selatan Jawa, batasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Tapi maksudnya wilayah Jawa Barat ya. Nah, tadi kita lihat ternyata korbannya luar biasa. Ada korban jiwa, ada kerusakan bangunan, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Tadi upaya mengatasinya gimana Mas? Upaya meminimalisir evakuasi berarti ke tempat yang lebih tinggi ya. Jadi ini edukasi buat kita. Jadi kalau terjadi tsunami itu yang kita lakukan adalah segera mencari tempat yang lebih tinggi ya. Oke, saya kira itu untuk kelompok berapa tadi 8 ya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Tasya dan kawan-kawan. Silakan kita coba. Nah, di sebelahnya kelompok 3 tadi ya. Setelah ini sukarelawan selanjutnya. Oh iya, kelompok berapa 6 tadi ya? Ya, kelompoknya Mas Permati. Dengar saya. Kelompok 8 dia. Yuk, bisa dimulai kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan
Kalimantan mengalami kerusakan. Kerusakan terjadi di banyak wilayah, seperti Kabupaten Padang dan Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Jawa, Kabupaten Pasaman Barat. Upaya meminimalisir dampak bencana alam tersebut. Pertama, menanam mangrove di wilayah pesisir Sulawesi Sumatera Barat. Juga melakukan deteksi dini kemungkinan terjadinya tsunami. Tiga, mengungsikan warga ke tempat yang lebih tinggi, misal di wilayah perkebunan. Cukup presentasi dari saya, maka ada yang ditanyakan? Ini ada kelompok yang mau bertanya terkait dengan apa tadi tsunami Padang ya? Gempa bumi di Padang. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri kelompok presentasi ini. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah dia masuk ke kelompok Oke, cukup ya. Dari sini kita sudah memiliki gambaran mengenai beberapa bencana alam yang ada di Indonesia, yang pernah terjadi di Indonesia. Dampaknya tadi kita sudah tahu, ada korban jiwa, ada kerusakan bangunan, infrastruktur, tentu saja kerugian material yang juga tidak sedikit, ya, banyak sekali. Nah, tadi saya melihat ada beberapa pendapat yang cukup baik kaitannya dengan upaya-upaya untuk meminimalisir bencana tersebut. Contohnya tadi yang tsunami, mencari daerah yang lebih tinggi, ya, betul sekali, ya. Mungkin yang gempa tadi ada evakuasi dan sebagainya, itu juga bisa dilakukan kaitannya dengan meminimalisir korban jiwa. Itu kan? Karena kalau kita mencegah jelas tidak mungkin, tapi kalau kita meminimalisir dampak, saya kira itu yang paling baik untuk penanganannya. Saya kira itu kan? Oke. Untuk kelompok yang lainnya nanti kita tempel ke depan, ya. Oke. Dari sini coba, silakan bisa kembali lagi diputar Bapak Ibunya. Oke, bisa menghadap ke depan dulu. Nah, sedikit kita merefleksikan kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Kira-kira apa yang kita dapat dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Yang pertama apa kira-kira? Iya, kita memiliki atau kita mengetahui ternyata negara kita itu memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, ya. Bahkan Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan potensi bencana alam akibat faktor biologis yang tinggi, kan gitu yang pertama ya. Terus yang kedua apa? Cara meminimalisir dampak. Jadi artinya mulai sekarang kita sudah harus tahu, karena kita berada pada daerah rawan bencana, apa yang harus kita lakukan, ya? Atau istilahnya adalah mitigasi bencana. Oh, kalau ada tsunami kita harus seperti ini. Ketika ada gunung meletus kita harus seperti ini, ya kan? Ketika ada gempa bumi kita harus seperti ini. Itu yang kita inginkan, kan gitu kan ya? Sehingga ketika nanti suatu waktu terjadi bencana alam itu karena tidak mungkin, bukan tidak mungkin suatu saat daerah kita juga mengalami hal-hal seperti itu, kan gitu kan ya? Nah itu adalah sedikit refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga itu nanti bisa bermanfaat pada kehidupan kita selanjutnya ya. Nah, oke, untuk mengetahui pemahaman kalian, coba disiapkan buku tugasnya. Nah, Pak Agus punya beberapa pertanyaan yang akan saya tampilkan di depan. Silakan nanti kalian coba menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ada 100 nomor nanti ya. Siap ya 100 nomor ya? Oke, nomor 1. Saya punya soal ini ya. Letak suatu wilayah berdasarkan kondisi struktur batuan disebut letak titik-titik. Tidak usah, langsung jawabannya saja.
di yang Oke, kira-kira kalau dua soal seperti ini jawabannya apa? Oke, C. Ya kan? Yuk. Soal nomor 2. Berikut ini yang termasuk gambar positif dari tingkat biologis Indonesia. Kira-kira yang mana? A, B, C, D. Oke, jawabannya C lagi. Kalau yang ini, jadi kita ketemu dengan teman-teman kita ini. ada Eki, Pak. Temannya Mas Edi. Temannya temannya Mas Tomati. Iya, iya. Oh, bagian Ini dari pertemuan kita minggu kemarin ya. Jawabannya yang mana, si Adis? Iya. Edi. Lanjut teman-teman. Indonesia dilalui oleh 2 siklus perburukan api besar di dunia. Dampak dari keberadaan ini, Indonesia sangat rentan terhadap aktivitas. Oke, B jawabannya. Ya. Aduh, kalau sedikit Salah Mas Mati. benar, Pak. Oh, benar. Nomor 5, yang ini tadi. Bencana tsunami dasar yang menerjang Indonesia dengan tahun 2004 yang terjadi karena adanya subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia terjadi di wilayah Oke, jawabannya ya. Oke. Nomor 6. Peristiwa vulkanisme terbiasa di Indonesia pernah terjadi akibat meletusnya sebuah gunung yang terletak Sunda. Ya. Akibat letusan ini ribuan orang meninggal setelah dampak kerusakannya tersebar hingga radius ratusan kilometer. Nah, kira-kira yang mana ini? A, B, C, D yang mana? Krakatau. Tadi kelompoknya siapa? Krakatau tadi ya? Oke, Mas Arya dan nomor 7. Di wilayah Magelang, Jawa Tengah, terdapat sebuah gunung aktif yang setiap hari mengalami erupsi. Terakhir pada tahun 2010, gunung ini mengalami erupsi yang cukup besar, mengorbankan lebih dari 250 jiwa, termasuk sang pengungsi yaitu Bang Marija. Pernah dengar Bang Marija? Iklan apa itu? Madan. Marija dan Marija. Gimana ya? Gunung aktif tersebut adalah Belum. Nah, ini yang kemarin baru kita lakukan. Tanam mangrove ya di Pantai Tolo kemarin. Bukan saya, Pak. Oke, cool. Perhatikan gambar di samping. Penanaman tanaman di samping berfungsi untuk mengurangi dampak dari bencana Tsunami, Pak. apa? Tsunami. Oke, C. Ada yang salah? Nomor 9. Berikut ini adalah daerah yang berpotensi terjadinya bencana tsunami di Indonesia kecuali apa kira-kira? D. Pantai utara Pulau Jawa. Jadi kita itu hitungannya masih aman ya. Weh, anak emot apa, Pak? Nomor 10. Berikut ini adalah pentingnya mitigasi bencana sejauh ini terkait kondisi geologis Indonesia. Kira-kira apa ya pentingnya ya? Nah, sudah, Pak. A, B, C, D. Yang mana? Oke, A jawabannya ya. Oke, karena hari ini saya ulang tahun, maka dari 100 soal saya diskon menjadi 10 soal. Dari 10 soal, siapa yang betul semua? Saya, Pak. Saya. Ada yang salah lebih dari 5? Oke, terakhir dari Pak Agus sebelum mengakhiri pembelajaran, saya punya gambar ini ya.
Pokemon Pak. Yang Kira-kira struktur pembelajaran ini mana gambar yang Ini Pak. mosok? Iya. Gak yang D, ada yang D ya? Wih. Setengah Pak, setengah. Setengah. Berarti senang tapi rada mumet gitu ya? Iya Pak. Oke anak-anak, saya kira itu untuk pertemuan kita untuk hari ini ya. Jadi pertemuan hari ini tadi kita sudah membahas mengenai potensi bencana alam. Seperti yang tadi aku sampaikan, harapan kita nanti bisa melakukan deteksi sedini mungkin dan juga melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir dampak dari bencana alam tersebut. Itu ya? Ya Pak. Oke. Untuk minggu depan, tolong dipersiapkan, dibaca dulu di rumah. Materi selanjutnya yaitu mengenai apa itu ya? Yo, kegiatan Konsumsi. ekonomi. Silakan dibaca dulu di rumah. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi itu ya. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk hari ini. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.